Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, berikut ini adalah tata cara berwudu dengan menggunakan air keran. Umat muslim yang akan menjalankan ibadah sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Di antara peraturannya, seorang yang akan menjalankan ibadah sholat harus membersihkan dirinya dari najis, hadas kecil dan hadas besar. Tata cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Perintah melaksanakan wudu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Keabsahan wudhu cukup menentukan sah dan tidaknya sholat. Rukun wudhu yang sudah maklum diketahui adalah niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan tertib sesuai urutannya mulai dari yang pertama sampai paling akhir. Berikut ini adalah di antara adab berwudu dengan menggunakan keran. 1. Orang yang berwudu disunnahkan menghadap ke arah kiblat. 2. Wudu dilaksanakan di tempat yang airnya bisa mengalir lancar sehingga tidak menggenangi lokasi berwudu. 3. Usahakan cari tempat yang airnya tidak mudah menciprat ke tubuh dan lokasi sekitar. Demikian disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad dalam kitabnya Al-Lubab. 4. Apabila memungkinkan, wudu disunahkan dengan duduk. 5. Posisi keran di depan orang wudu bagian kiri. Menurut Sayyid Hasan Al-Kaf dalam kitab Al-Aham, memposisikan keran di sebelah kiri akan memudahkan orang yang berwudu bisa menjalankan sunnah-sunnah wudu yang lainnya. Contohnya, ketika orang yang berwudu ingin membersihkan kotoran yang ada di dalam hidung, disunnahkan menggunakan tangan kiri. Maka tangan kiri orang yang berwudu sudah dekat dengan keran. Begitu pula ketika menyela jari-jari kaki, orang yang berwudu dianjurkan menggunakan tangan kiri. Keran yang berada di sebelah kiri akan cukup memudahkan tangan kiri menyela jari kaki. 6. Membuka tuas keran secukupnya. Membuka tuas keran sesuai kebutuhan supaya tidak berlebihan dalam menggunakan air wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusrif," jangan berlebihan. Qil, lalu ada yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, awafil wudhu israf?" Wahai Rasulullah, apakah di dalam wudhu juga ada istilah berlebih-lebihan? Kemudian Rasul bersabda, "Qal, na'am, wa fi kulli syai'in israf." Rawahul Hakim wa Ibnu Asakir. Iya, pada setiap hal bisa saja ada berlebih-lebihannya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Asakir.
Berlebihan atau israf dalam berwudu banyak yang disebabkan karena was-was, sebuah perasaan tidak nyaman dan ragu apakah airnya sudah merata ke semua anggota wudu atau belum. Orang was-was bisa membasuh anggota wudu sampai mengulang berulang kali sehingga menjadi poros air. Was-was bisa timbul akibat bisikan jenis syaitan tertentu yang mempunyai tugas mengganggu orang dalam menggunakan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lil wudu'i syaitanan yuqadu lahu walhan, fattaqu waswasal ma'." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya, dan dari Abi Sa'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam wudu ada satu syaitan yang dinamakan walhan, maka takutlah kalian terhadap was-was dalam menggunakan air. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 7. Membasuh bagian tangan dimulai dari siku. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pandangan antara ulama. Menurut Imam Romli, saat berwudu menggunakan keran, ketika membasuh kedua tangan sebaiknya mendahulukan bagian siku terlebih dahulu, kemudian diakhiri basuhannya sampai telapak tangan. Berbeda apabila seseorang berwudu dengan menggunakan gayung. Imam Romli berpendapat sebaiknya dimulai dari telapak tangan terlebih dahulu, kemudian diratakan sampai siku. 8. Mengusap sebagian kepala dengan mengambil air dari keran. 9. Membasuh kaki dimulai dari ujung jari. Saat membasuh kaki, bagi orang yang berwudu dengan menggunakan keran, sebaiknya dimulai dari ujung jari, kemudian diratakan hingga tumit dan anggota kaki yang lain. 10. Pastikan kesucian tuas keran. Jangan sampai menyentuh tuas keran dengan yang terkena najis. Jika tuas keran sampai tersentuh najis, tuas harus disucikan dengan cara dicuci tuasnya. Hal ini penting diperhatikan karena tuas yang najis dan tidak dicuci lalu tersentuh dengan tangan, kemudian sholat, bisa mengakibatkan sholatnya tidak sah. Nah, sahabat muslim, demikian paparan singkat tentang tata cara wudhu dengan menggunakan keran. Usaha kita dalam menyempurnakan wudhu sebagai bentuk totalitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.